sesuatu yang mungkin agak lain, agak beda. Kalau kemarin-kemarin kalian banyak belajarnya tentang penelitian yang dengan pendekatan kuantitatif ya. Sekarang kita perkenalkan penelitian kualitatif. Kenapa diperkenalkan? Karena di UKM PPD, ujian kompetensi dokter, ini ada pertanyaan tentang penelitian kualitatif. Ya bisa muncul pertanyaan biasanya sekitar 1 atau 2. Tapi kalau nggak bisa jawab karena kita nggak kasih tahu, itu menurut saya keliru kita gitu ya. Jadi kita masukkan. Kemudian yang kedua, kalau Anda mau ambil skripsi dengan penelitian kualitatif boleh. Cuma dengan catatan memang perlu tahu bahwa tidak semua dosen itu menguasai atau punya pengalaman tentang penelitian kualitatif. Kalau dosen di FK itu pasti bisa menguasai penelitian kuantitatif, tapi belum tentu semuanya tahu tentang penelitian kualitatif. Nah, sebenarnya penelitian kualitatif itu asalnya dari social science, tapi diadop untuk penelitian kedokteran kesehatan. Seperti biasa ada banyak bacaan yang saya sampaikan, bahannya sudah di-share ke teman-teman. Jadi ini ada practical guide untuk tahu kualitatif research. Kalau mau baca bisa baca ini. Kemudian juga ada beberapa contoh ya, dari paper hasil penelitian. Ya, ini ada hasil penelitian kualitatif. Kemudian kita juga taruh paper yang penelitiannya kuantitatif supaya nanti kalian bisa bandingin. Kita akan pakai paper-paper ini untuk melihat. Terus ada juga satu paper yang menggabungkan ya, penelitian kuantitatif dan kualitatif. Oke, jadi ini yang tadi saya sampaikan. Kita akan bahas beberapa paper kuantitatif, satu paper kuantitatif, ada satu juga yang saya sampaikan di sini untuk paper kualitatif dan ada paper mixed method supaya bisa tahu bahwa sebetulnya dua pendekatan itu bisa saja digabungkan. Oke, mungkin kita pakai paper dulu untuk bisa kenal lebih jauh ya tentang penelitian kualitatif. Jadi tolong dibaca, baca secara singkat. Di abstraknya dulu aja deh ya. Abstrak dari ini ya. Paper yang ini ya. Sekitar 5 menit baca abstrak. Ya, setelah itu kita baca lagi yang lain ya. 5 menit baca abstrak. Kenapa kok ini saya minta Anda baca? Jadi dokter itu harus punya kebiasaan membaca. Ya. Oke, 5 menit ya. Setelah itu kita lihat paper yang lain juga baca lagi baru diskusi.
Ini yang kopi ya. Kalau udah, ini kayaknya mau udah ya, udah bacanya. Kalau udah, baca yang satu lagi ini. Tujuannya adalah membandingkan. Nanti akan tanya ke Anda, apa perbedaannya? Yang ini, yang baca 5 menit juga.
ya. Ya, sekarang pertanyaannya adalah kalau yang di sini tadi, ini penelitian kuantitatif. Kita sebut ini penelitian kuantitatif. Yang pertama tadi, yang satunya itu adalah penelitian kualitatif. Nah, sekarang saya mau tanya dulu yang ini ya. Ini disebut penelitian kuantitatif kelihatan dari ciri yang mana sih? Kalau dari sini dari abstraknya ada yang voluntary. Mikrofonnya saya nggak bisa nyampe sih kalau cuma sampai sini ya kan. Ditanya sama saya itu berarti istimewa, peluangnya hanya 1/, kalau sekali sesi cuma 10 orang, berarti peluangnya 10 dari berapa? Kelas ini 102 ya? 104 ya, berarti hanya 10 dari 104, 10% aja, berarti istimewa yang ditanya. Apa ini karakter penelitian kuantitatif yang ada di sini? Ya, dari sini dulu. Salah nggak apa-apa, nanti dibenerin. Lihat abstrak. Apa yang terjadi? Oh, ini penelitian kuantitatif ya. Findingnya kenapa? Itu kan dari 4.716 itu dia diklasifikasikan terus Findingnya kenapa? jadi dari findings-nya kan tadi findings-nya 4.716 kemudian 2/3-nya atau 66,7%-nya itu paham sedikit tentang COVID-19. Oke, karakteristik ini findingnya ini kuantitatif karena persen itu artinya berarti apa? Ada ukuran angka ya. Apalagi sini ini abstraknya. Oh, ini kuantitatif nih gitu. Penelitian kuantitatif. Selain dari findingnya. Tuh, kok digeser? Saya minta. Nggak boleh geser-geser. Enggak, yang ini dulu, yang dibahas ini dulu. Ini penelitian kuantitatif kenapa? Nanti setelah itu baru masuk di kualitatif. Angka ada
Cross-sectional design itu adalah desain studi untuk penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Ya. Terus apa lagi? Yang dari sini kan mau perlihatkan mana sih penelitian kuantitatif gitu. Mungkin dari pengembangan datanya melalui survei sehingga nanti hasilnya bisa berupa data yang bisa dibuka. Ya, pengumpulan data survei itu kuantitatif. Apa lagi? Sini. Apa lagi? Ya, mau lihat. Ada jumlah sampel yang mewakili jumlah populasi. Ya, jumlah sampelnya besar ya. Iya. 4.716. Ini berarti menunjukkan juga bahwa ini jumlah sampelnya besar. Ya. Ini biasanya di penelitian kuantitatif ya, jumlah sampelnya besar. Nah sekarang lihat ya, yang abstrak yang pertama sekarang. Ini sekarang kita lihat di sini. Sekarang lihat bedanya. Ini penelitian kualitatif. Bedanya di mana tuh? Bedanya di mana tuh? Pengumpulan datanya apa? Nanti pada baca nggak sih? Bagi baca sekarang dengan bertanya. Pengumpulan datanya apa? In-depth interview, ya, in-depth interview. Nanti kita kenal ya, in-depth interview. Itu contoh pengumpulan data kualitatif. Terus kalau dari jumlah subjeknya berapa? Totalnya ada 59. Jadi kalau kita lihat itu tidak sebesar di penelitian kuantitatif. Terus apa lagi nih yang membuat ini beda gitu, agak lain dengan yang tadi? Bisa lihat di hasil kan? Ini bedanya apa lagi dengan yang tadi? Bukan angka-angka. Oke, sekarang kita kenal lebih jauh. Satu lagi ya, satu lagi. Satu lagi ini ada paper juga, penelitian kualitatif. Kalau dilihat di sini juga ya, tadi ya karakternya ya. Atau ini lebih sedikit lagi. Ya, ada 19 ya. 19 subjek. Terus ini pakai apa pengumpulan datanya? In-depth interview. Lalu kalau kita lihat hasilnya nggak ada nih angka-angka. Nah sekarang saya ajak Anda untuk melihat sebenarnya bedanya apa sih penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Oke, jadi pertama-tama mungkin saya cerita dulu soal paradigma riset. Jadi dalam riset itu ada semacam ini ya, filosofi gitu yang dipakai ya, atau prinsip berpikir atau istilahnya paradigma berpikir. Nah, ada banyak paradigma berpikir. Salah duanya adalah paradigma post-positivisme dan paradigma konstruktivisme. Paradigma post-positivisme itu adalah cara berpikir bahwa yang disebut dengan realitas
harusnya bisa diamati dan diukur, ya di situ. Jadi kalau riset-riset dengan paradigma post positivisme, dia sifatnya adalah mengukur. Ya. Lalu yang disebut dengan realita itu dia bisa saling dihubung-hubungkan. Jadi biasanya riset dengan paradigma post positivisme, dia tujuannya adalah menghubungkan atau membuktikan teori-teori. Nah, penelitian kuantitatif itu dia memakai paradigma post positivisme. Lalu di paradigma post positivisme itu yang disebut dengan realita tadi kan bisa diukur, ya harus bisa diukur dengan angka. Nah, maka tadi kita lihat ya di paper yang tentang pengetahuan orang-orang yang bekerja di apotek, ya, di apotek komunitas. Di situ dilakukan survei, ya. Jadi ada kuesioner online. Nah, kalau penelitian kuantitatif melakukan dan survei online itu berarti pertanyaannya itu ada opsi jawaban. Itu yang disebut dengan pertanyaan tertutup. Jadi kalau di penelitian kuantitatif itu pakai, kalau kita mengukurnya dengan bertanya, itu ada opsi jawaban. Kemudian kalau di penelitian kuantitatif di sini ya, karena realita itu harus bisa diukur, maka biasanya rumusan masalahnya adalah misalnya apakah ada hubungan antara A dan B, atau berapa sebetulnya kejadian misalnya vaginosis, mikosis atau mikosis, ya. Jadi paper ini kita lihat ini satu paper dari satu project yang namanya Pintar Study, ya. Pintar Study ini project konsorsium beberapa universitas, UNS masuk di situ. Tujuannya sebenarnya ada beberapa penelitian kecil-kecil gitu di dalam Pintar Study ini. Salah satunya tujuan penelitian untuk penelitian kualitatif ini adalah melihat terutama fenomena yang disebut dengan ini antibiotik dispensing. Jadi kita itu kan ada tahu ya, antibiotik itu nggak boleh dibeli secara bebas, tahu ya? Antibiotik itu seharusnya kita peroleh dengan resep, ya, resep dokter. Tapi fenomenanya kalau di Indonesia juga terjadi, di negara lain juga, ya, Vietnam misalnya juga terjadi. Kita bisa beli antibiotik di apotek tanpa resep. Ada yang pernah beli antibiotik di? Pernah? Pasti ada yang pernah. Saya nggak yakin, nggak pernah. Pasti pernah, ya, pasti pernah. Meskipun diam aja, ya. Nah, ini penelitian ini tujuannya adalah kita pengen tahu sebetulnya regulasi atau aturan tentang penggunaan antibiotik harus dengan resep dokter itu udah ada, ya. Dan sangat keras sebetulnya regulasinya. Jadi apotek yang menjual antibiotik tanpa resep dia bisa dicabut izinnya. Sebenarnya regulasinya sangat keras. Tetapi di tempat kita regulasi itu berarti tidak ada efeknya, ya. Tetap aja kok kita bisa beli antibiotik tanpa resep. Nah, studi ini pengen ngerti gitu. Kenapa kok bisa itu terjadi? Ya, jadi why? Tadi kan pertanyaannya why? Ya. Kenapa kok bisa ada dispensing antibiotik tanpa resep? Nah, maka di tahun 2019 ini sebelum COVID, ya, studinya sebelum COVID, ada studi kualitatif, ya, untuk itu. Pengumpulan datanya dilakukan di dua tempat, di Bekasi dan di Tabalong. Ada yang ngerti Tabalong di mana? Kalimantan mana? Kalimantan Selatan.
Kalimantan Selatan. Ini Tabalong itu sebuah kabupaten di Kalimantan Selatan. Ya. Dua tempat ini, Bekasi dan Tabalong, itu dipilih karena dari data jumlah apotek yang ada di dua tempat itu cukup tinggi di Indonesia, termasuk yang tinggi. Tabalong itu sebenarnya kabupaten yang kalau ngomong tentang Tabalong itu harus dari Banjarmasin. Dari Banjarmasin naik mobil 8 jam. Dari Banjarmasin harus kapal. Tapi di situ apoteknya banyak. Itu karena Tabalong itu punya daerah tambang. Ada perusahaan tambang batubara yang besar sekali di situ. Sehingga banyak bertumbuh banyak klinik dan apotek. Nah, kalau kita lakukan ya penelitian kualitatif ini di dua tempat itu dengan wawancara mendalam pada 59 subjek ya. Di situ ada 31 subjek itu adalah mereka yang bekerja di apotek swasta, apotek dan toko obat. Toko obat itu seharusnya nggak jual antibiotik di situ, tapi kenyataannya di banyak toko obat ya, di Bekasi dan Tabalong itu banyak yang mereka bisa menyediakan antibiotik. Kemudian juga ada 28 wawancara pada yang beli kliennya. Nah, kita pengen tahu kok bisa ya, sudah ada regulasi tapi kok tetap aja ya bisa terjadi ya. Nah, ini jawabannya ada di sini. Oke, sebelum ke result ke metode dulu ya. Di metode sini kita bisa tahu ya, jadi nanti ini semuanya ya, ini interview ya, cara pengumpulan datanya. Kemudian face to face interview, artinya datang ketemu ya. Kemudian wawancara, karena sebenarnya wawancara kualitatif juga bisa langsung kan dilakukan lewat misalnya Zoom gitu ya, itu bisa juga boleh. Kemudian topik-topik interviewnya ada di sini. Ya, ini kalau ada topik guide ya, jadi ada panduan untuk wawancara. Panduan wawancaranya ini, ya, ini pertanyaannya tentang ini, ya, tentang penjualan, supply dari antibiotik, ya, praktek dispensingnya, kesadaran adanya resistensi antibiotik, juga tahu nggak tentang regulasi dan patuh nggak tentang regulasi. Nah, kalau melihat ini ya, untuk analisisnya memakai cara yang namanya thematic content analysis, menggunakan software. Tapi sekali lagi kalau software ini tetap aja fungsi manusianya ketika menginterpretasi itu tidak bisa digantikan dengan hand vivo ya, bisa. Oke, kita lihat langsung di dalam hasil. Jadi di sini di dalam hasil itu disebutkan ya, yang pertama adalah kenapa kok bisa ada dispensing antibiotik tanpa resep, karena memang dalam konteksnya ya, konteks itu artinya situasi setempat itu antibiotik itu mudah didapat. Jadi ini contohnya ya datanya. As an issue to get antibiotics, well you can find them everywhere. Jadi waktu ini terjemahan dari kuotasi yang kita wawancara mengatakan bahwa ya bisa aja kok antibiotik itu gampang ya, gimana aja. Bahkan di Tabalong, waktu itu saya ke Tabalong, antibiotik itu bisa didapat di pasar. Jadi orang bisa beli. Jadi saya lihat sendiri, orang beli gini bilangnya, saya mau beli amoxicillin 10.000, dapat 2 biji, 2 tablet di pasar. Saya tanya gitu ya, cari tahu gitu ya, penjual antibiotiknya itu keliling
pasar ke pasar. Jadi dia di pasar ini tiap hari apa, nanti berikutnya pindah lagi ke pasar yang lain gitu. Jadi di pasar pun bisa. Jadi nggak harus di apotek, nggak harus di toko, di pasar nggak bisa. Jadi ini betapa mudahnya di Indonesia itu dapat antibiotik. Dulu waktu saya sekolah di Swedia ada teman saya yang kalau pulang ke Indonesia, kamu mau nitip obat apa? Kalau dia datang bawa 1 box amoxicillin, nggak hanya 1 satu itu ya, 1 eksemplar itu atau eksemplar. Terus kenapa bisa terjadi gitu ya? Gampang banget gitu. Antibiotik itu diperoleh tanpa resep. Karena pertama dari sisi penggunanya. Jadi pengguna kita di Indonesia itu dia memang ini ya, banyak yang datang ke apotek itu dia udah permintaannya bukan saya sakit ini kira-kira obatnya apa ya, tapi dia datang dengan saya mau amoxicillin. Jadi ini coba ya, saya mau amoxicillin dan paratusin. Dia bilangnya. Nah, kenapa bisa begitu? Kita kan pengen tahu kan, kenapa bisa begitu? Biasanya karena ya sebelumnya dia pernah gitu dapat resep itu dan bagus dari dokter dan dia ini manjur, ya udah saya ulang aja gitu. Kemudian dikasih tahu tetangganya gitu, bisa seperti itu. Atau dari inisiatif, justru dari inisiatif apoteknya. Oh sakitnya apa? Ini kalau tampak sakit itu mulut sih gitu. Itu dikasih langsung antibiotik. Misalnya sakit gigi, dikasih antibiotik sama apotek. Dan dikatakan juga bahwa ini ada miskonsepsi ya tentang antibiotik. Ini contohnya dari data dari pembelinya. Jadi dikatakan antibiotik itu manjur untuk banyak jenis sakit. Jadi dari sakit gigi sampai sakit flu atau bahkan sebagai energi booster. Jadi kalau nggak enak badan gitu. Jadi ada miskonsepsi tentang antibiotik di antara masyarakat. Kemudian dari sisi yang jual, ya, ini juga ada semacam ini ya, market competition. Jadi dikatakan ya, mereka mengatakan gini, bisnis apotek itu semenjak ada JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, itu profitnya turun, sangat turun. Nah, maka mereka untuk mempertahankan bisnis apotek itu ya harus salah satunya caranya semua yang bisa dilayani. Lalu yang lain adalah terkait dengan penegakan regulasi. Jadi dikatakan, ya ngerti regulasinya itu, tapi mereka cuek-cuek aja gitu, karena merasa selama ini juga itu kok nggak dicek kok gitu. Jadi tetap jual antibiotik tanpa resep. Tidak ada monitoring gitu ya dari dinas kesehatan atau yang lain gitu tentang ini penjualan antibiotik tanpa. Nah ini contoh ya dari bagaimana penelitian kualitatif itu dilakukan. Saya teruskan di sini sebentar. Ya, jadi di dalam penelitian kualitatif itu datanya bukan data tapi data hasil wawancara gitu ya, sehingga itu biasanya di dalam bentuk rekaman ya, entah itu rekaman audio atau foto atau video, itu menjadi bahan untuk dianalisis. Selain mungkin ada catatan harian peneliti, itu juga bisa. Nah, akan dibuat transkrip istilahnya. Transkrip itu bahan untuk nanti diwawancara, dianalisis. Analisisnya namanya analisis coding. Ya, jadi kayak dicari ini sebenarnya dari
narasi-narasi ini artinya apa. Nah ini jadi di penelitian kualitatif itu pengumpulan data dengan analisis itu bisa berbarengan, ya, tidak seperti di penelitian kuantitatif di mana harus mengumpulkan data sampai selesai dulu baru analisis. Kalau di kualitatif bisa, jadi menulis hasilnya itu bisa sambil mengumpulkan datanya, jadi diperbarui. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk mengenalkan penelitian kualitatif. Nanti bisa baca-baca lagi dari paper-paper lagi yang tadi saya berikan, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan?